Pokoknya semua kerjaan pagi sampai malam itu kerja. Sampai akhirnya saya sakit juga. Masuk rumah sakit, pertama kali saya diopname di rumah sakit karena saking parahnya itu. Dari pagi bener-bener sampai malam. Saya siaran di radio itu jam 1, jam 2 malam. Jadi jam 3 baru sampai kos berpulang. Tapi berhasil beli mobil, berhasil walaupun nyicil. Dan pada saat itu 2017 berhasil KPR rumah juga. Gitar pertama saya harganya 200.000, itu saya bawa ke Medan, saya ngamen akhirnya kok. Dari ngamen itu saya ketagihan. Karena saya nyanyinya tidak seperti pengamen biasa. Saya ngamen 5 lagu, 6 lagu, dan tulus nyanyinya sepenuh hati. Katakan di sini ya kok, sebenarnya murah banget itu bukan pamer, bukan sombong, tapi itu adalah mentalitas. Karena memang murah gitu. Nah, kita menganggap itu murah, walaupun bagi sebagian orang mahal, termasuk bagi saya beberapa tahun yang lalu. Indra, bicara kamu sampai punya kripto sendiri, itu gimana sih itu sebetulnya? Jadi sebenarnya proses saya udah panjang sih kok. Di dunia kripto ini saya udah melewati semua. Dari jadi trader, jadi investor, jadi miner juga udah pernah. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Akhirnya kita kedatangan Sultan Medan ya. Amin. Ini sultannya kripto Indonesia. Siap. Amin, amin. Saya banyak belajar dari anak muda ini. Kita rupanya nanti kita akan kulik kisahnya dan baru saja pulang dari Turki dan dipenjara selama 10 hari. 10 hari. Kita taat peraturan, taat aturan, taat karantina, taat pajak juga. Taat pajak, Ya, itu yang paling harus penting. gitu, Coach. Ya, harus. Gimana kisahnya? Kita setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Indra, apa kabar? Baik kok, luar biasa. Aduh, Sebelumnya gue minta maaf banget ya, gue sampai ditungguin loh sama Coach Chan. Tadi perjalanan harusnya kan dari rumah gue tuh 1 jam. Betul. Tiba-tiba ternyata ada accident di jalan. Gak apa-apa. 3 jam ditungguin sama Coach Chan. Apa-apa, it's okay, nggak masalah. Ya. Saya kemarin dari Medan, sekarang giliran kamu yang mau balik Medan ya. Iya, Bu. Saya kemarin dari Medan diajak sahabat kita, Mas Gilang, Juragan, diajak jalan-jalan ke sana. Oke. Kita cerita sedikit masa kecilmu. Meskipun kamu udah banyak diulas di kisah-kisah yang lain, tapi kamu boleh ceritakan sekilas kisahmu. Ya, jadi masa kecil aku itu terakhir di sebuah kota kecil kok, namanya Rantau Prapat. Sebenarnya bukan orang Medan asli, gitu. Jadi terakhir. Berapa jam itu dari Medan? Kurang lebih 7-8 jam. 7-8 jam jauh ya Rantau Prapat. Jalur darat ya, karena emang nggak ada jalur. Dekat Danau Toba itu. Masih lebih jauh lagi. Wih, jadi, Rantau Prapat ya. Kalau orang Sumatera mungkin tahu Rantau Prapat, tapi kalau orang Jakarta, Jawa udah kurang tahu. Karena emang kota kecil kan. Jadi dulu itu naik kereta api sampai Medan ya 6-7 jam lah kurang lebih. Kalau naik mobil baru 8 jam, lebih jauh. Jadi terakhir di sana emang nggak punya apa-apa gitu kok. Maksudnya bukan terlahir dari keluarga yang memang papa punya bisnis. Orang tua saya, mama cuma ibu rumah tangga, berjualan kue. Kalau papa saya ya cuman karyawan biasa kok. Tapi karyawan di toko ya, bukan kantoran. Karyawan di toko? Di toko. Bukan yang punya toko ya? Bukan. Yang punya toko itu ya abangnya gitu. Keluarga sebenarnya, toko keluarga. Cuman usaha papa keluarga. saya di sana ya toko bangunan, dia ya istilahnya membantu-bantu. Bahkan sampai pekerjaan paling berat, kayak ngangkat paku. Betul. Ya seperti itulah. Sampai kadang-kadang saya ngeliat papa pulang ke rumah, tangannya luka-luka tuh gara-gara ngangkat paku segala macam. Jadi saya berpikir seperti ini, kalau begini terus nggak bisa gitu, mau sampai kapan? Karena usia papa saya udah lumayan tua kan. Papa saya nikah itu di umur 36-35 gitu. Jadi sekarang umurnya udah 60. Jadi papamu pada udah saat 60. itu dia bekerja dari 18 tahun sampai umurnya 53 tahun. Sebelum akhirnya saya bilang ya udah pensiun aja Pak. Di 58 tahun lah baru dia mau pensiun. Karena dia nggak mau, dia bilang nggak bisa nggak kerja gitu. Jadi berangkat dari sana, sebenarnya saya nggak punya pilihan, Pak. Misalnya kalau misalnya saya nggak kerja, saya nggak sukses ya, saya susah terus dan orang tua saya itu bakal susah. Bahkan yang paling sakit tuh saya ingat, saya satu keluarga nih pengen makan keluarga bareng gitu kan. Ada adik saya berempat. Kan. Keluarga yang lain mungkin naik mobil, kita naik motor berempat. Betul. Nah itu yang membuat saya kok nggak bisa gitu kita punya mobil ya pada saat itu. Jadi itu ingat banget di tahun 2007 ya 2008. Kamu umur berapa waktu itu? Masih SD kalau salah ya, SD SMP harusnya SMP atau SD. Jadi pada saat itu yang memotivasi saya nggak bisa gitu. Gua harus bangkit, kalau nggak keluarga kita akan begini-begini aja gitu. Jadi
Saya tipikal orang yang hustle, menghalalkan segala cara, tapi tidak melanggar hukum ya. Intinya apapun yang bisa dikerjain, yang penting cuan, tidak yang penting jadi duit lah. Dan tidak merugikan orang, saya kerjain. Dari kecil itu. Dari kecil? Apapun. Bahkan sampai ke jiwa bisnis saya mulai muncul tuh waktu SD kelas 1. Saya ingat, ini ingatan saya yang masih sangat jelas gitu. Umur 5-6 tahun, saya punya saudara. Nah sebenarnya papa saya punya keluarga yang lumayan berada. Nah, jadi kalau misalnya di keluarga Chinese itu, walaupun keluarga kita atau saudara kita itu punya, sebenarnya nggak ada efeknya ke kita. Malah kena istilahnya apa ya, direndahkan juga. Yeah. Karena kita nggak punya, tapi keluarga saudara itu punya, kita jadi malu, jadi minder. Nah, tapi untungnya dari Jakarta tuh ada saudara yang ada lumayan punya duit, saya dikasih oleh-oleh apa gitu, kayak rautan pensil yang di kampung saya itu di Rantau Prapat. Cuman saya yang punya mungkin pada saat itu. Karena itu rautan yang kayak gini loh. Iya. Tahu nggak sih? Nah, itu kan termasuk mewah itu. Kalau di Rantau Prapat, waktu saya umur 6 tahun, di tahun 2001, cuma saya yang punya. Jadi saya punya, wah pensil kan, bagus saya raut. Kamu sekolah di sekolah swasta atau sekolah negeri? Sekolah swasta. Sekolah swasta. Tapi sekolah swastanya juga, uang sekolahnya cuma 80.000 sebulan, 100.000 sekian aja, nggak mahal gitu kan. Jadi ketika saya punya pensil itu, teman-teman minjem kan, wah nggak bisa nih kok kayak gini. Kalau dipinjem terus lama-lama rusak. Terus saya bilang 2 kali serut Rp500. Itu jiwa bisnisnya udah mulai muncul pada saat itu. Bayar. Bayar. Karena kan kalau raut terus kan rusak kan. Saya bilang kalau mau Rp500 2 kali serut. Jadi udah mereka semua bayar-bayar. Saya waktu itu 2001 uang jajan saya bisa 10.000, 20.000. Oh gede loh. Padahal saya dikasih cuma 1.000 uang jajan. Iya. Gara-gara saya cari sendiri. SD kamu dapat 10.000, itu gede. Bisa beli apa itu 10.000? Saya udah makan enak, praktik temen gitu. Bisa kayak gitu. Bisa. Udah jadi sultan kecil. Jadi sultan mainan. Karena saya mikir nggak bisa nih uang 1.000 mau makan apa? Dikasih dari orang tua cuma Rp1.000. Jadi dari situlah saya nyari duitnya kok. Jadi udah mulai ada jiwa-jiwa bisnisnya di situ. Jadi udah mulai jualan juga gitu. Apa yang bisa dijual saya jual gitu. Ya. Nah, terus singkat cerita, kamu pernah jadi penyanyi, kamu pernah jadi apapun lah. Boleh diceritain sampai akhirnya kenapa kok kamu terjun ke dunia trading itu? Nah, itu dia kok. Jadi ini bisa dibilang momentum ya. Jadi dulu itu bakat saya salah satunya adalah entertain. Kamu punya bakat itu? Dari dulu saya merasa saya ini bisa jadi artis, bisa nyanyi. Walaupun dulu ya saya penampilannya nggak bagus kok, secara fisik. Mungkin karena di kota kecil kan keterbatasan informasi. Betul. Jadi nggak tahu tren, nggak tahu segala macam. Betul. Selalu terlambat gitu. Jadi saya merasa pede. Nah ini kunci saya dari dulu kok. Inilah kelebihan saya. Dari dulu udah pede. Walaupun dulu masih kurus, masih gimana-gimana. Yang penting pede ya? Pede kok. Yang penting pede ya? Orang-orang mungkin tersebar ya foto-foto dulu di internet kan. Tapi pedenya saya itu jadi kuncinya saya, membuat saya bisa maju. Jadi apa aja. Jadi dari dulu udah suka nyanyi. Dari dulu? Dari kecil? Bahkan saya bilang ke mama saya kan, Ma, nanti saya bakal jadi artis. Ini lagi nonton film nih, ada orang acting jadi pemain film, saya bakal jadi artis. Terus lagi nonton orang nyanyi kan gitu kan, lagi nonton ajang pencarian bakat, nanti aku di sana tuh, Ma, masuk TV tuh. Mama aku cuma iya. Namanya anak umur 6 tahun yang ngomong. Jadi orang tua kan kayak ini mah. Waktu umur 12 tahun juga ngomongnya sama. Tenang aja, Ma, umur 25 saya bakal punya mobil, punya rumah, saya bakal sukses secara finansial. Mama tenang aja, pokoknya Indra bakal sukses, bakal kaya. Nah, tapi nggak tahu caranya, Bu. Pokoknya yakin dulu. Tapi itu udah diafirmasi mungkin di alam saya. Saya terus mengatakan itu dan diyakini. Nah, akhirnya kan pindah ke Medan 2013-14 karena kuliah. Di Rantau Prapat nggak ada kampus. Oh, jadi SMA pun masih di Rantau Prapat? SMA. Wah, sampai betul-betul putra daerah kamu ya? Iya, dan di 2011 itu di Rantau Prapat, waktu teman-teman saya itu hobinya main game, hobinya itu ya jalan-jalan, pacaran, saya itu nge-YouTube 2011. Tapi nggak laku YouTube-nya. Yang saya YouTube-kan itu adalah nyanyi, main gitar. Mungkin karena kualitasnya juga belum bagus. Nah, jadi apa yang bisa saya kerjakan sampai akhirnya saya ke Medan juga nggak punya kerjaan. Saya nggak ngerti cara saya kerja. Yang saya tahu adalah saya jam 7 pagi bangun, saya beli koran, saya cari lowongan di koran. Itu yang saya tahu. Dan saya dengan modal motor di tahun 2014 itu saya keliling-keliling. Nah, keliling-keliling kota Medan biar tahu jalan. Kamu ngekos di Medan? Ngekos. Karena saya
nggak tahu yang namanya Google Maps pada saat itu. Jadi keliling-keliling jalan, lamar kerja nggak dapat. Akhirnya yang saya punya itu gitar. Gitar pertama saya harganya 200.000. Itu saya bawa ke Medan, saya ngamen akhirnya kok. Dari ngamen itu saya ketagihan. Karena saya nyanyinya tidak seperti pengamen biasa. Saya ngamen 5 lagu, 6 lagu, dan tulus nyanyinya sepenuh hati. Ada yang suka dengan suara saya, dikasih 50.000, 100.000. Itu pada saat ngamen, sehari bisa dapat 300.000 loh. Pada saat itu. Dan itu sebulan kan bisa 5 juta sampai 10 juta. Jadi saya, wah ini ngamen. Ngamen lumayan juga ya? Cuman lucu nih kok, saya kan naik motornya diparkirin jauh, bajunya dilusuh-lusuhin, baru ngamen. Nah pada saat itu saya kan pakai terlihat susah gitu ya. Saya pakai kacamata, pakai behel, kan lucu kan, masa ngamen pakai behel, berarti punya duit nih. Gitu kan, jadi kayak nggak bisa gitu. Jadi saya mensusah-susahkan diri pada saat itu, dan dari ngamen-ngamen akhirnya ketemu sama pemilik kafe. Ditawarin job nyanyi di kafe. Jadi penyanyi tetap. Jadi penyanyi tetap di kafe itu. Ya akhirnya mulai dapat yang profesional job di wedding singer. Gitu. Jadi itu jadi sampingan saya kok, dan hobi juga. Dan pada saat itu saya udah kerja juga di sebuah kantor, jadi admin kantoran. Gitu. Admin kantoran. Sebentar, kantor apa itu? Bergerak di bidang distributor sepeda motor. Tapi sebelum itu jadi sales dulu. Berarti kamu hard worker banget memang ya? Jadi sales itu kacau, karena nggak dikasih apa-apa, jual produk ini datangin ke toko-toko, diusir, mengalami penolakan, sakit hati. Di situ mungkin terbentuk mental saya kok. Disitulah saya merasakan susah ya nyari duit gitu, sesusah itu gitu. Karena mungkin waktu dulu saya kecil saya nggak pernah merasa benar-benar susah. Karena walaupun kita bukan keluarga yang kaya, tapi kan makan saya dicukupin sama orang tua. Iya, cukup makan. Gitu. 3 kali sehari bisa makan, bisa sekolah. Jadi ini kan harus menanggung diri sendiri kok. Di saat itu saya merasakan, oh gini toh, menanggung diri sendiri, udah nggak dapat makan dari orang tua lagi, harus uang kos, uang kuliah semua sendiri. Itu saya rasakan benar-benar berat sekali. Di awal saya hampir nyerah, hampir kayak ya udahlah pulang aja ke kampung, bantu orang tua aja lah gitu. Maksudnya orang tua saya kan jaga toko. Dia nggak usah jaga toko lagi, biar saya yang jaga tokonya. Toko keluarga. Kamu sempat terpikir seperti itu? Terpikir kayak, papa udah tua, papa jangan kerja deh, biar... Dan kamu anak paling besar? Saya anak paling besar. 2 bersaudara. Jadi saya selalu berpikir pulang aja ke kampung ya bantuin toko keluarga itu aja, walaupun cuma digaji rendah ya udah. Berarti artinya kamu sempat impiannya itu hampir hilang? Sempat nyerah gitu, karena kayak merasa nggak bisa. Ini adalah kota yang aku baru tahu, baru kenal, nggak punya siapapun, nggak punya apa-apa. Tapi bahasanya sama? Orang Rantau Prapat sama Medan itu mirip-mirip? Kurang lebih sama. Bahasanya dan culture-nya kurang lebih sama, cuman di Medan tuh lebih keras. Orang-orang Batak tuh ngomong tuh kayak gitu tuh kan, keras. Kurang lebih gitu lah. Jadi tidak terbiasa kok. Jadi bagi saya yang orang kota kecil datang ke Medan, itu saya direndahkan sama orang-orang di sana. Termasuk teman-teman kuliah saya pada awalnya kayak menganggap remeh, ini orang udah kurus, jelek ya kan. Dari kampung gitu kali ya. Dari kampung, giginya tonggos segala macem kan. Tapi pede. Kan orang kesel. Ya orang kok kepedean. Gitu. Ini salah saya juga sih, karena saya pada saat itu over pede. Kamu over pedenya seperti berapa ya, sampai jargonmu itu apa murah banget itu ya? Nah, itu gimana sih itu? Kalau saya melihat ya kok, mungkin pada saat itu saya kan pede saya di sini, tapi kualitas diri saya di sini. Iya. Makanya bisa dikatakan over pede. Tapi kan sering berjalan waktu, kualitas diri ditingkatkan, akhirnya menjadi equal. Akhirnya sekarang udah tidak direndahkan lagi. Tapi pada saat itu, karena kepedean, nggak punya kualitas, makanya direndahkan. Wajar sebenarnya. Wajar. Nggak salah sih mereka. Tapi orang Indonesia sebaliknya. Malah nggak pede sama sekali. Itu nggak boleh juga. Nggak boleh juga kan? Nggak boleh juga, walaupun ada orang yang kualitas dirinya tinggi nih. Betul. PD-nya di bawah, nggak kemana-mana juga. Yang benar itu equal. Tapi saya berangkat dari orang yang PD-nya di atas dulu, over PD dulu. Ya kan? Tapi akhirnya bisa equal, karena apapun saya lakukan kok. Selama saya di kampus, di kuliah, apapun saya lakukan. Ada audisi Indonesian Idol, X Factor, apapun itu ajang pencarian bakat, antri ikut. Udah antri, nyanyi, gagal, antri lagi. Gagal, antri lagi. Karena kan kalau yang di kota-kota itu kan banyak bilik-biliknya kan. Jadi saya mencoba terus gak nyerah. Antri terus, sampai akhirnya 2018 masuk TV pertama kali ya. Setelah ratusan audisi. Kamu bisa masuk TV, nyanyi. Itu nama acaranya apa? The Voice Indonesia. Itulah pertama kali saya mulai menemukan turning point saya di bidang entertain. Orang-orang mulai mengenal Intrakens. Nah, disitulah saya dimentori sama Titi DJ. Dan sampai saat ini saya sama
Titi DJ berhubungan sangat baik, WA-WA-an sangat baik lah. Dari situ 2018 sampai sekarang. Jadi itu membuka 3 tahun ini aja ya? Ya, turning point saya di 3 tahun ini kok. Tapi di 2016 unik. Dari hasil kerja serabutan saya tadi, kerja kantoran, penyiar radio, MC, terus jadi wedding singer, terus jualan online, itu saya udah berhasil beli mobil sendiri. Di 2016. Walaupun mobilnya cuma mobil biasa ya, cuma mobil-mobil Avanza. Dan ketika saya beli mobil, ternyata masuklah Grab dan Gojek. Di situ saya apply jadi driver. Sempat jadi driver Gojek. Driver di awal-awal dengan bonus yang gede tuh. Dari situ saya dapat, kalau nggak salah ingat ya, Uber kan waktu itu? Ada Gojek, ada Grab, ada Uber. Nah, saya kemarin apply-nya jadi Gojek. Gokar. Itu saya dapat 20 juta per bulan. 1 bulan. Wah, itu gede banget tuh. Saya nganterin orang ke bandara. Pokoknya semua kerjaan pagi sampai malam itu kerja. Sampai akhirnya saya sakit juga. Masuk rumah sakit. Pertama kali saya diopname di rumah sakit karena saking parahnya itu. Dari pagi bener-bener sampai malam. Saya siaran di radio itu jam 1, jam 2 malam. Jadi jam 3 baru sampai kos berpulang. Tapi berhasil beli mobil. Berhasil walaupun nyicil. Dan pada saat itu 2017 berhasil KPR rumah juga. Jadi kamu memaksa diri untuk... Itu benar-benar usia berapa itu? Kerja keras. Itu 21 tahun beli mobil, 22 KPR rumah. Wah, keren. Tapi itu benar-benar berdarah-darah. Oh iya, memang harus begitu. Itu benar-benar saya ngerasain inilah kerja keras. Jadi saya merasa kalau misalnya mau dapat di level amount of money 100 million, 100 juta, 200 juta, kerja keras bisa. Tapi kalau di atas itu kayaknya perlu kerja cerdas. Nggak bisa lagi, karena fisik kita terbatas kan. Iya. Good. Jadi guys, itulah sekelumit ceritanya Indra Kents. Makanya kita undang di channel Success Before 30. Siap. Dan topik podcast kita ini kan level up. Bagaimana kita bisa selalu men-level up Anda. Dan ini kalau kita cerita netizen, kamu kan sempat viral di TikTok ya? Yes. Bikin orang pro dan kontra ya? Iya, benar. Nah, jadi apalagi kalau saya baca-baca kisahnya itu yang bikin orang jengkel itu kamu pakai jargon murah banget. Murah banget. Gitu. Nah, iya kan? Bener. Ngomongnya apa? Murah banget gitu. Ada intonasinya tuh kok. Gimana ini saya pelajarin karena pernah jadi penyiar radio. Oke. Wah, murah banget. Saya nggak bisa niru. Iya, itu ciri khas ya. Itu ciri khasnya. Nah, jadi memang ketika sesuatu jargon itu kamu masukkan ke publik, itu pasti ada yang jengkel, ada yang senang, pasti ya. Yes. Dan itu wajar. Yes. Itu sebuah strategi. Menurut saya manusia ini pinter branding gitu ya. Nah, tapi itu yang kita harus katakan. Nah, kalau yang mengerti, beliau akan paham itu adalah sebuah jargon. Tapi kalau yang tidak paham, jengkel. Gitu. Sombong, pamer. Nah, boleh diceritain sedikit. Ya, saya katakan di sini ya, kok sebenarnya murah banget itu bukan pamer, bukan sombong, tapi itu adalah mentalitas. Karena memang murah gitu. Nah, kita menganggap itu murah, walaupun bagi sebagian orang mahal, termasuk bagi saya beberapa tahun yang lalu. Yang tadi saya cerita tadi, ketika masa-masa perjuangan. Saya tuh waktu awal ke Medan, ditemenin sama teman-teman kampus ke mall, beli sebuah sendal 100.000. Saya bilang, gila sendal 100.000. Sendal apaan? Mahal banget gitu. Mahal banget. Sendal 100.000. Ya sekarang saya ya menelan ludah sendiri gitu. Yang saya bilang mahal, saya beli juga gitu. Jadi sebenarnya itu mentalitas kok. Artinya kita jangan pernah menganggap semua mahal. Nanti benar-benar mahal dan kita nggak bisa afford. Nah, walaupun mahal, kita katakan murah. Kalau di channel Success Before 30, it's all about mindset. Of course. Jadi walaupun kita tahu itu mahal, saya bukan nggak tahu itu mahal ya. Saya tahu banget itu mahal. Bagi sebagian orang, bahkan bagi saya juga. Tapi saya katakan murah, itulah mentalitas saya. Karena kalau saya katakan murah, artinya saya punya uang yang lebih banyak dari harga barang tersebut. Makanya saya bisa bilang murah. iPhone 30 juta, saya bisa bilang murah. Karena saya punya lebih berkali-kali lipat dari itu. Karena saya punya prinsip juga, kalau mau beli barang nih, saya harus punya at least barang-barang kebutuhan ya, yang liability. At least saya punya 10 kali duit dari barang yang saya mau beli. Contoh iPhone-nya 30 juta, berarti saya harus punya 300 juta. Murah dong, kan 10% doang. Murah. Ya kayak ibarat bayar pajak kan. Jadi memang itu mentalitas, bicara mentalitas. Jadi sebenarnya sengaja dengan saya mengatakan itu orang-orang akan benci saya. Ketika dia benci, dia jadi kepo kan. Kok bisa ya? Dia nggak suka nih, tapi dia penasaran. Kok dia bisa beli ya? Akhirnya dia searching saya, di googling,
ketemulah foto-foto lama saya yang ternyata saya juga susah dulu. Susah dan berjuang. Sehingga cara motivasi saya itu adalah dengan membuat orang kesel dengan saya. Sehingga muncul rasa penasaran, akhirnya dicari tahu, ternyata dulu dia susah. Jadi respect. Jadi banyak yang ngefans sama saya itu berawal dari haters. Ya. Banyak tuh, yang dari benci, awalnya ngira sombong, ternyata udah cari tahu orangnya, jadi suka malah. Oke. Gitu. Nah, itulah guys. Jadi kalau kalian nggak cari informasi, ya Anda mungkin melihat dari satu sisi Indra Kents sombong gitu ya. Kalau saya lihatnya sih tidak gitu ya. Ya, karena Anda lihatnya kan dari kamera. Kalau kita ini kan sebelum membuat konten ini, beliau itu pernah ke Surabaya. Saya juga nggak kenal siapa beliau. Rupanya mungkin beliau itu awalnya komen di Instagram saya. Nah, beliau ngomong bahwa dulu saya pernah nonton videonya Coach Chandra. Gitu. Sering banget kok. Sering banget. Di masa-masa yang tadi saya cerita itu, masa-masa saya kerja pagi, siang, malam itu, setiap saya ada waktu luang, yang saya lihat adalah channelnya Koko, Success Before 30. Saya ngeliat umur saya masih 22, masih bisa lah. Betul. Before 30, 8 tahun lagi bisa. Betul. Dan puji Tuhan umur 25 kok. Before 30 bener nih. Kalau saya memotivasi orang di channel kita itu minimal punya aset 1 miliar aja. 1 miliar ya? Kamu mah udah lewat jauh. Amin. 1 miliar pertamamu usia berapa waktu itu? 22 tahun. Nah, keren kan? Dia 22 udah bisa capai 1 miliar pertama. Tapi memang struggling ya. Jadi kalau Anda lihat kisahnya. Nah, oke, saya mau cerita sedikit tentang kontroversinya. Kamu itu pernah trading, kemudian pernah money game juga. Wah, pernah kok. Pernah, pokoknya semua cara lah ya. Agen asuransi juga pernah. Pernah. Terus apalagi MLM juga pernah. MLM juga pernah. Terus ini sebentar apa yang forex lah apalah. Forex, ya. Jadi macam-macam lah ya. Semua kok. Semua ya. Boleh diceritain sampai ada yang merasa ikut saranmu itu kok akhirnya jadi rugi atau gimana? Oke, boleh diceritain. Jadi sebenarnya dari tadi pekerjaan yang saya lakukan sebenarnya nggak ada hubungannya dengan trading kan. Bahkan saya kuliah itu sarjana teknik kok, teknik elektro. ST kan. Walaupun sekarang ST saya anggap sarjana trading lah. Di 2018 saya mulai mencari tahu patternnya orang-orang sukses, orang-orang kaya di seluruh dunia. Itu selalu sama. Mereka tetap melakukan yang namanya investasi. Jadi kita nggak harus pintar investasi, tapi kita wajib investasi. Itu yang saya pahami. Jadi saya mulai cari tahu soal trading ini. Karena trading sama investasi itu kan berhubungan sebenarnya. Saya mulai mengulik, akhirnya saya ikut webinar. Ikut seminar di Medan, di Jakarta. Ikut semuanya. Akhirnya ketemulah satu formula yang cocok dengan rumus saya. Jadi saya amati, tiru, modifikasi, sempurnakan. Dari semua metode tadi, ketemu metode Indra Kents, saya implementasikan, bisa profit. Bisa nih, teknik saya pembaca candle untuk trading segala macam bisa profit. Akhirnya saya bikin video di YouTube channel saya yang dulunya untuk cover-cover lagu. Saya upload video trading, mulai disukai. Nah, berbekalkan pengalaman saya jadi MC, penyiar radio, mungkin saya cara penyampaiannya mudah diterima oleh masyarakat, mudah diterima oleh followers dan subscriber, mulailah bertumbuh channel saya. Di 2018 itu momen ketika saya masuk TV tadi, karena nyanyi, akhirnya saya kan berhenti di top 40. Berhentilah, di 40 besar pulang. Padahal waktu saya masuk TV, saya udah ngira mungkin ini jalan saya jadi terkenal, jadi sukses. Ternyata Tuhan berkata lain. Ternyata malah dari trading. Dan momentum kok di 2020, COVID. Akhirnya orang pada berpikir bagaimana cara mendapatkan uang dari rumah. Solusinya adalah trading salah satunya. Nah, trading saham mulai naik di 2020 waktu COVID. Dan saya udah di sana di 2018. Jadi momentum. Akhirnya di 2021, kripto, saya udah duluan. Dari 2018, saya udah mempelajari hal tersebut. Jadi kamu udah kenal Bitcoin, saya udah duluan. Ethereum, itu udah kenal jauh ya? Saya mau beli Bitcoin di harga 10 juta Bitcoin. 10 juta ya? 10 juta. Jadi ketika itu tahun berapa ya 10 juta? 2017-18 awal. Ya, 2017 masih segitu. Walaupun di 2017 akhir naik ke 200 jutaan ya. Itu saya juga beli dan nyangkut juga kok. Nyangkut. Tapi kan di 2020-21 naik. Waktu nyangkut dijual nggak? Enggak. Enggak. Karena saya believe ini masa depan gitu. Nah, sebenarnya lebih ke informasi sih kok. Kalau kita mengetahui sesuatu hal jauh lebih awal ketimbang orang lain, maka kita akan dapat momentumnya. Sama halnya ketika saya jadi driver taksi online tadi, saya duluan loh.
Sekarang udah lebih banyak driver kan. Betul. Jadi bonusnya tidak akan seperti saya di awal bisa 20 juta per bulannya. Mungkin sekarang dapat 5 juta pun udah sulit ya kalau drivernya. Betul. Nah, saya udah duluan di awal. Nah, saya tahu kapan waktunya saya harus masuk, kapan harus keluar. Tergantung sama tren kok. Sekarang tren udah bicara metaverse, bicara crypto future, bicara tanah digital segala macam. Nah, kita harus peka sama tren. Jadi yang saya pelajarin dulu ketika zaman saya kerja keras itu, menurut saya itu salah. Mungkin saya masih punya tubuh yang sehat, saya masih bisa fight kerja pagi siang malam. Tapi saya nggak tahu momentumnya apa di sana. Nah, sehingga akhirnya saya membebani diri saya sendiri. Nah, sekarang saya lebih ke kerja juga, keras juga, pagi siang malam juga, tapi lebih worth it hasilnya. Karena saya mengamati tren. Nah, jadi sekarang kalau saya ngelihat trennya lebih ke investasi, lebih ke kripto, sekarang ya ini yang saya kembangkan. Apalagi sekarang kita udah masuk ke industri 4.0, mau masuk ke 5.0, semuanya udah serba berubah. Jadi kalau kita tidak aware dengan teknologi, tidak aware dengan yang terjadi sekarang, maka nggak bisa, kita nggak akan bisa survive. Kembali ke cerita tadi, kamu beli Bitcoin di harga 200 juta waktu itu. Kalau sekarang 200 juta disapu orang ya mungkin ya? Diserok habis kok. Diserok habis. Nah, waktu 200 juta kembali turun ke 40 juta ya? Waktu itu di awal 2020 ya, kalau nggak salah ya? Itu momen-momen terberat sih. Momen terberat itu. Terberat. Nah, itu psikismu gimana? Kan biasanya lihat asetnya misalkan 1 miliar. Turun sampai drop 40 juta. Itu kan sama dengan drop 60-70% ya? Berarti dari 1 miliar jadi sisa 300 juta. Nah, itu kan rasanya gimana gitu. Nah, itu kan padahal, nah ini permasalahannya ya. Orang-orang mental itu, nih. Ini kita bicara mental ya. Yes, benar. Nah, padahal mungkin dia lagi butuh duit. Sehingga dia terpaksa harus menjual. Ataukah kita harus cari pemasukan lain untuk kita jangan jual aset ini? Atau bagaimana strategi kamu? Untungnya pada saat itu adalah saya tidak mengandalkan itu saja kok. Jadi justru uang investasi itu tidak boleh diganggu-gugat. Tidak boleh. Uang investasi ya uang investasi. Makanya ketika saya beli Bitcoin itu turun, ya udah saya lupakan kok. Malah saya beli terus secara berkala. Nah, ada teknik yang namanya DCA kan, dollar cost averaging. Betul. Setiap bulan saya beli, saya lupakan. Sekarang ketika harga Bitcoin 800 juta, 900 juta, di situ saya jual sedikit-sedikit. Nah, di situ saya panen gede kok sebenarnya. Jadi kalau misalnya orang-orang dilihat terus portonya, ini bicara kripto ya ataupun saham ya. Setiap hari bangun dilihat terus, nggak akan bisa kerja nanti. Akan mengganggu pikirannya, psikisnya, yang ada kerjanya nggak maksimal. Nah, jadi kita harus pisahin uang investasi, uang kebutuhan, dan uang kerja, uang untuk bisnis, semua harus terpisah. Itu harus ada pembagian portofolionya. Guys, jadi itulah seorang Indra Kents. Beliau juga mengajarkan dollar cost averaging yang selalu saya tekankan. Benar banget. Ya, jadi kalau Anda mentalitinya belum sebagai investor, ya otomatis kalau Anda BPJS, beli pagi jual sore, ya kan? Itu akhirnya Anda menjadi, makanya saya selalu bilang investor itu mindset. Yes, it's all about mindset. Tapi kalau trader itu profesi. Benar. Nah, saya selalu bilang, nah kalau orang tanya ke saya bukan trader, saya ini trader di bisnis saya sendiri. Benar. Nah, tapi kalau suruh tanya ini saham apa bagus apa, wah kayaknya di sosial media banyak banget lah. Tapi saya tidak menyarankan itu. Benar. Kamu akan menjadi Indra Kents dulu, yang, kayaknya, tapi ini manusia beda. Beliau tahu beli, bahkan nabung terus nih. Nabung terus nih ya, sampai ke satu titik, wah itu bisa sampai puluhan kali lipat ya. Sampai belakangan punya kripto sendiri ini. Punya kripto. Nah, ini nanti saya akan tanya, tetapi satu hal yang kalian harus tahu, ciri khas orang sukses itu pattern-nya seperti itu. Nah, jadi Anda harus paham bahwa seorang Indra Kents mungkin itu adalah strategi marketing beliau, memakai murah banget itu ya. Nah, dengan intonasinya. Dan sekarang seorang Indra Kents itu kenapa bisa berhasil? Beli Ferrari murah banget gitu ya. Beli apa murah banget. Beli jam tangan murah banget. Beli apapun lah, pokoknya sampai murah banget. Itu sesuatu yang sebetulnya hasil dari uang yang telah bekerja keras untuk beliau. Nah, uang bekerja keras dengan beliau itu, rupanya beliau prinsip dollar cost averaging. Berapapun harganya, dibeli. Benar. Mau 200 itu kalau ngomong dulu mahal, sekarang kok jadi murah. Benar. Nanti bisa jadi Bitcoin 800 juta itu murah banget ya. Bisa jadi. Ya, mungkin bisa jadi Bitcoin harganya 5M, 10M kita nggak tahu ya. Bisa jadi. Nah, apapun bisa terjadi kok. Nah, ini makanya saya harus belajar sama yang muda-muda ini. Karena kalau saya ini kan eranya masih saham.
Ya kan? Jadi kripto ini apa gitu ya? Saya baru tahu beberapa tahun belakangan. Cuman saya panggil ahli-ahli, pakar-pakar yang memang sudah ternyata berhasil. Nah, jadi ternyata mereka juga punya konsep yang sama. Nah, Indra, bicara kamu sampai punya kripto sendiri, itu gimana sih gitu sebetulnya? Jadi sebenarnya proses saya udah panjang sih kok. Di dunia kripto ini saya udah melewati semua. Dari jadi trader, jadi investor, jadi miner juga udah pernah. Oh, jadi yang sekarang punya apa mesin nambang itu? Udah pernah juga, semua udah saya riset sampai akhirnya saya mendevelop koin sendiri. Karena saya percaya ini masa depan kok. Dengan saya punya kripto sendiri, tujuan saya sebenarnya sederhana. Saya ingin supaya dana dari luar negeri itu bisa masuk ke kita, ke dalam negeri. Nah, dengan saya punya kripto sendiri, ke depannya saya lagi merencanakan juga nih kok. Saya belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, diperlancar sampai benar-benar fluent, ya kan? Saya akan pergi ke luar negeri, saya akan ketemu sama partner-partner baru di luar sana yang bisa profesional, internasional. Saya akan membawa project ini sehingga investor tersebut akan masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, jadi ekonomi kita semakin kuat kok. Jadi saya melihat uang yang di luar itu nilainya unlimited kok. Unlimited. Kalau kita hanya jadi pedagang, let's say, atau kita jualan bisnis di Indonesia ya, di sini aja gitu. Jadi saya ingin membantu perekonomian ekonomi Indonesia dengan cara kripto ini, project ini, kalau go internasional, koin anak bangsa, mendunia, pasti Indonesia juga akan dampak ekonomi akan naik kok. Karena saya berpikir begini, fase hidup manusia ada 5. Saya udah melewati ini kok. Yang pertama, menghidupi diri sendiri. Kemudian saya hidup untuk keluarga saya. Saya menghidupi mereka, saya bantu biaya keluarga segala macam. Kemudian yang ketiga, kita hidup bekerja, uangnya untuk siapa? Untuk orang yang bahkan kita nggak kenal. Disitulah kita udah punya karyawan, punya PT. Yang keempat kan kita hidup berdampak bagi negara. Itulah orang-orang yang di level-level itu yang sudah jadi DPR mungkin, yang sudah seperti foundernya Tokopedia, Gojek, yang punya perusahaan efek ke negara. Akhirnya kelima baru ke dunia. Jadi saya lagi mengejar ini. Saya mungkin sekarang lagi di fase ketiga. Lagi mengejar yang keempat. Jadi dengan adanya kripto ini, proyek anak bangsa ini bisa menjadi fase keempat. Bahkan kelima. Itu yang sedang saya kejar. Mimpi saya yang baru lagi. Karena kalau kita nggak punya mimpi, ya nggak bisa. Jadi ketika saya punya dream book kan, udah kelar semua, saya bikin lagi satu yang baru. Iya, betul itu. Yang lebih susah di-achieve. Yang lebih impossible lagi. Betul. Keren. Ini seorang Indra Kents keren. Jadi guys, kalau kalian semua hari ini melihat sosok seorang Indra Kents, nah di channel kalau lihat di luaran itu lihat jengkel-jengkelnya aja. Tapi kalau di level podcast di channel kami ini selalu konsisten channel edukasi. Kami harus kok. Ya, kami tidak ada unsur entertainment-nya, dikit-dikit lah. Tetapi khusus edukasi, kita akan melihat sisi-sisi yang mungkin beliau tidak pernah ditanya di tempat yang lain. Benar banget. Hanya di channel Success Before 30, kita bisa bongkar dari sisi bisnisnya, mindset-nya seorang Indra Kents. Dan memang harus kita akui, beliau orang hebat luar biasa. Salam kita ya. Salam kita ini kan salam hebat luar biasa. Itu benar-benar. Dan nggak salah kalau hari ini jangan-jangan Anda yang nonton ini nggak nangkep apa yang dimaksud dengan beliau. Tapi memang mindset penting ya, Ko ya? Pasti. Jadi bicara mental dan mindset, bahkan saya kan punya perusahaan startup di bidang edukasi trading juga, itu saya tanamkan 6M dalam trading. Kunci sukses trading itu 6M. Yang pertama itu mindset, yang kedua mental. Yang ketiga baru metode, manajemen, baru money, baru modal. Baru yang keenam mentor. Nah, jadi 6M ini memang benar-benar saya rasakan. Tapi nomor 1 mindset ya? Mindset. Kenapa kok nomor 1, kok nggak nomor 6 gitu? Karena mindset itulah yang akan nge-guide kita. Kalau mindset di awal udah salah, kan ada orang yang punya fixed mindset nih ya. Iya. Bukan growth mindset. Betul. Udah susah. Kalau udah fixed mindset, apapun salah. Karena dia udah menganggap, ya udah gini aja. Dia nggak mau berkembang. Nah, kalau orang punya growth mindset, hidupnya bakal lebih enak sih kok. Bakal lebih berkembang, bakal lebih luar biasa. Karena saya berpikir begini, kayak orang-orang tadi yang Koko bilang, kenapa orang-orang pada nanya, beli saham apa dong? Mereka pengen instan. Betul. Mau kaya instan. Padahal mereka harus melewati fase-fase tadi. Yang udah saya lewati di saat masa-masa saya kerja pagi siang malam kok. Masa-masa kita jadi karyawan. Betul. Kemudian mempekerjakan diri sendiri, freelance, self-employed. Kemudian jadi business owner. Barulah investor. Orang-orang kadang-kadang masih mindset karyawan. Saya nggak bicara karyawan ya, mindsetnya nih. Mindset karyawan, tapi udah mau jadi investor, nggak bisa. Walaupun kita sekarang karyawan, tapi kita nggak boleh mindset karyawan.
Nah, mindset-nya itu harus berkembang. Makanya baru bisa sukses di bidang apapun. Tapi kalau mindset ini nggak dikembangin, ya nggak bisa. Makanya harus nonton konten-konten seperti ini kok. Makanya dulu kan saya bilang saya sering nonton Success Before 30. Semua kontennya apapun itu saya nonton semua. Terima kasih. Itu mungkin yang mendevelop mindset saya kok. Karena saya bukan tipikal orang yang baca buku. Oh, kamu suka diceritain atau nonton? Saya suka ngobrol, saya suka nonton audiovisual. Jadi ketika saya lihat kontennya Koko, Success Before 30 itu membantu sekali karena sebenarnya itu banyak inspirasi dari buku-buku kan. Banyak Ko Chandra ini bacain satu buku, poin-poin pentingnya, jadi membantu saya. Di mix dengan pengalaman saya. Itu dia, itu yang mahal karena pengalaman nggak bisa dibeli. Betul. Nah makanya ketika nonton channel Koko itu saya merasa wah ini membantu sekali karena saya berusaha baca buku, nggak bisa kok, nggak bisa. Tapi ketika nonton channel-channel seperti ini edukasi ya membantu saya. Akhirnya secara nggak sadar. Soalnya mindset saya lagi naik level, naik tangga pelan-pelan. Sampai akhirnya saya bisa di titik ini. Keren, tepuk tangan ya. Mindset number one pokoknya. Mindset number one. Dengar ya guys ya. Bahkan saya research kenapa sampai ada jargon It's All About Mindset di channel kami. Apapun kesuksesan yang mau Anda raih, mau di bidang olahragawan, mau di bidang entertainment, mau di bidang bisnis. Ternyata ketika atlet itu lagi cedera, tapi dia bisa bangkit lagi. Betul. Itu mindset. Dia punya pilihan untuk quit, berhenti, tapi dia struggling, dia tetap bangkit, menyelesaikan pertandingan, itu mindset. Nah, begitu juga seorang Indra kan. Jadi, wah ini kripto lagi berdarah-darah ini. Orang lagi pusing, tapi dia bertahan. Benar. Nah, ini mindset ini kan. Karena sebenarnya otak manusia itu luar biasa sih. Betul. Saya percaya apapun bisa dilakukan gitu kan. Apalagi kalau kita ngelihat di film-film ada yang katanya bisa telekinesis lah segala macam. Saya percaya mungkin itu ada gitu. Mungkin tapi penerapannya tidak seperti sesuai film. Karena saya yakin otak manusia ini cerdas luar biasa. Semua kita punya kelebihan itu. Soalnya banyak orang yang bukan, kalau kasarnya kan nggak punya otak, punya tapi nggak digunakan. Banyak orang tidak mengimplementasikan otak yang udah dikaruniakan Tuhan ini. Ya karena fixed mindset itu tadi. Ditutup semua. Jadi punya tembok kan, karena fixed mindset. Itu harus dihancurkan. Kalau udah dihancurkan jadi growth mindset, wah akan lebih berkembang sih pasti. Terakhir, tadi Indra sudah menceritakan mimpinya tentang di tahap keempat dan di tahap kelima. Berdampak sama bangsa dan negara, ya, dan untuk dunia. Sekarang kamu di fase yang ketiga. Fase ketiga itu? Ya kita berdampak untuk orang-orang yang bahkan kita nggak kenal. Karena kita membuka lapangan pekerjaan. Saya di umur 25 kok, puji Tuhan saya udah punya lebih dari 200 employee. Jadi keren. Itu adalah sebuah prestasi, tapi beban juga gua. Beban juga, karena kita mikirin mereka gitu. Bahkan saya pernah ngobrol sama... Pernah pecat karyawan nggak sih? Nggak pernah. Sampai hari ini belum pernah? Belum pernah. Biasanya tuh mereka dapat pekerjaan lain, atau mereka punya mimpi lain. Mungkin jadi mereka pindah? Sampai saat ini belum pernah pecat. Belum? Kecuali yang memang dikeluarkan dengan sendirinya, karena kan kita ada contoh orang karyawan baru masuk kan ada probation selama 3 bulan. Kalau tidak lulus itu ya keluar dengan sendiri. Tapi pemecatan belum pernah kok. Bahkan waktu COVID kita nggak pernah pecat orang. Keren. Jadi, malah nambah kok. Malah nambah karyawan terus, malah nambah. Kecuali mereka resign dengan sendirinya. Benar. Ada pilihan lain. 200 karyawan itu fixed cost-nya cukup gede loh ya. Cukup gede kok. Padahal di dunia digital ini perlukah karyawan sebanyak itu? Nah, karena kan saya punya beberapa bisnis juga kok. Kan punya F&B, total ya? F&B itu aja udah hampir 100. F&B yang besar ya? Karena F&B cukup besar. Karena itu offline ya? Offline. Itu bukan online ya? Maksud saya kalau secara digital ini kan... Sebenarnya nggak perlu sih kok. Nggak perlu kan ya? Kalau yang kayak khusus trading itu cuma 25 orang. 25 orang udah cukup. Ya. Terus saya punya agency digital management. Di Sotif namanya, telemanagement itu cuma 15 orang cukup. Iya. Tapi in total loh, jadi 200. Di dalam semua anak perusahaanmu lah ya, total 200 karyawan. Dalam holding di bawahnya semua, company, multiple company, total 200. Keren. Ini luar biasa. Usia 25. Tahun ini usia 2? Tahun depan 26, tahun ini 25 kok. Masih 25. Tahun ini 25. Baru 1/4 abad, guys. Dan ini kuotanya menuju 30 masih 5 tahun. 5 tahun lagi kok. Iya. Nah, betul-betul terakhir. Kamu pernah mengalami, kan tadi masa susah. Pernah nggak mengalami kejatuhan? Pernah dong kok. Itu kalau nggak salah. Bicara kejatuhan itu, ya apapun lah. Sebenarnya kejatuhan paling parah itu adalah mental kok. Saya sampai
telepon sama Koko berjam-jam Koko. Ya, ini kontennya nggak boleh di-record. Itu pribadinya beliau, nggak apa-apa. Jadi itu kita baru kenal nggak lama, cuman saya juga kagum Coach Chandra mau meluangkan waktu ngobrol sama saya lewat telepon itu sampai lebih dari 2 jam kalau nggak salah. Iya. Malam-malam itu. Malam-malam. Saya di posisi di mana umurnya itu memasuki 25 kok, itu masih 24. Iya, tahun lalu ya. Tahun lalu tuh. Iya. Jadi saya di fase yang saya udah punya rezeki itu, ketika saya naik mobil Ferrari saya, rasanya hambar. Hampa ya. Hampa. Kosong ya. Kayak ya udah gini doang. Karena saya belum tahu konsep 5 fase tadi kok. Saya masih merasa ya ini doang gitu. Saya hidup untuk diri sendiri. Betul. Saya tidak sadar, tidak aware dengan 5 fase yang saya sebut. Saya ada kasih tentang 3 level impian itu kan. 3 level impian. Iya, waktu itu. Jadi betul. 3 level impian yang Coach Chandra kasih ke saya itu, saya terjemahkan menjadi 5 fase kehidupan manusia tadi. Bagus sekali. Jadi saya dapat dari Coach Chandra sebenarnya. Bagus. Itu dia kok. Jadi saya merasa mental. Uang ada ya kok. Betul. Uang ada, tapi kayak rasanya hampa. Jadi ternyata punya uang pun belum tentu nggak punya masalah. Jadi dia cuma nggak ada masalah dengan duit aja ya. Betul sekali. Nah, masalahnya orang yang tidak punya duit adalah ketika ada duit, masalahnya kelar kok. Mungkin masalah-masalah orang nggak punya duit nggak bisa bayar cicilan, nggak bisa jalan-jalan. Tapi masalah orang yang udah punya duit lebih kompleks. Tidak bisa diselesaikan dengan uang. Dan itu diterjemahkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi pembenaran diri. Dia bilang harta nggak dibawa mati lah. Ya, orang kaya nggak bahagia. Dan itu jadi pembenaran diri. Itu menurut saya, guys, itu nggak lengkap loh ya guys. Nggak lengkap. Ya, ternyata gini loh ya. Sesusah-susahnya orang kaya, tapi makannya masih enak kok. Ada yang bilang gini, orang kaya belum tentu bahagia. Apalagi nggak kaya. Tas dulu. Masuk itu ya. Catat itu ya. Itu di menit keberapa itu ya. Indra, thank you banget. Siap. Semoga impian kamu tercapai. Kamu harus kejar pesawat ini. Yes, kok. Dan hari ini tak terasa. Senang banget sih kok hari ini diundang sama Coach Chandra. Harus. Salah satu impianmu masuk ke level podcast nggak? Iya dong, kok. Karena ini yang saya nonton dulu, sekarang saya bisa di sini ngomong langsung sama Coach Chandra. Aduh, dan saya sangat senang gara-gara impact channel Level Up Podcast atau SB30 bisa lahir orang-orang kayak Indra Kents di Indonesia. Saya sangat berharap banyak Indra Kents baru berikutnya. Amin. Berkat impact ini sehingga bisa menginspirasi dan menjadi dampak bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Kita tutup dengan salam hebat luar biasa, Indra Kents. Oke. Salam hebat luar biasa.